Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaini. Saya mahasiswa STI Dr. KZ Mutakin, Prodi PAI semester 7. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai perbedaan pengawasan dan juga supervisi. Yang pertama yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses memantau suatu kegiatan agar kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan dan juga standar yang telah ditetapkan. Biasanya pengawasan ini dilaksanakan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pihak yang berwenang. Yang kedua yaitu supervisi. Supervisi adalah proses kegiatan yang memantau dan memberikan arahan dan juga bimbingan kepada guru dan staf, di mana supervisi ini dilakukan biasanya setahun 2 kali atau bahkan setahun sekali. Nah, supervisi ini berguna untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan juga kinerja para staf, di mana supervisi ini mencakup berbagai aspek, baik itu mengevaluasi cara mengajar, mengevaluasi segi administrasi, mengevaluasi apakah metode pengajaran tersebut sudah sesuai dengan administrasi yang dibuat atau tidak. Nah, biasanya supervisi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, atau para ahli pendidikan. Baik, itulah perbedaan antara pengawasan dan juga supervisi. Kalau pengawasan itu hanya sekedar mengawasi saja, tetapi supervisi itu dapat memantau dan juga memberikan arahan, bimbingan kepada guru dan staf untuk bisa memperbaiki kinerja dalam proses mengajar ataupun pembelajaran agar pembelajaran kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai model supervisi seperti apa yang dapat membantu kepada guru yang kurang percaya diri dalam mengajar. Saya menjelaskan tentang supervisi kolaboratif, di mana supervisi kolaboratif ini adalah supervisor dan juga guru bekerja sama untuk mengevaluasi, mengidentifikasi, menganalisis apa saja kelemahan dan kekurangan dalam strategi pembelajaran. Nah, di sini kita bisa memberikan umpan balik, menganalisis dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan tersebut untuk pengembangan proses pembelajaran agar guru tersebut bisa mengajar dengan percaya diri dan yakin bahwasanya proses pembelajaran tersebut bisa terlaksana dengan tujuan pembelajaran yang sesuai. Dalam ranah pendidikan, baik itu mengajar ataupun pembelajaran, proses pembelajaran yang berlaku, tentunya kita harus selalu melakukan observasi kelas, di mana observasi kelas ini menentukan apakah proses pembelajaran ini akan belajar efektif dan apakah materi yang kita sampaikan akan sampai kepada peserta didik atau tidak. Nah, observasi kelas ini kita bisa menganalisis, mengidentifikasi lingkungan kelas secara kondusif. Nah, apakah kelas tersebut bisa belajar matematika dengan kondusif ataukah kelas tersebut tidak bisa belajar matematika dengan kondusif. Nah, di situ kita bisa melihat, menganalisis bahwasanya anak-anak tersebut kondusif atau tidak. Nah, observasi kelas ini sangatlah penting dalam proses pendidikan tentunya. Nah, seringkali guru-guru itu mengabaikan tentang observasi kelas ini. Nah, bagi saya, observasi kelas ini adalah menentukan bagaimana kita sebagai guru bisa kreatif untuk menerangkan, menjelaskan pembelajaran itu agar peserta didik itu mampu menerima setiap pembelajaran dan ilmu-ilmu yang kita berikan. Nah, di dalam kelas bisa kita lihat apakah murid tersebut berapa banyak yang belum bisa berhitung atau berapa banyak yang belum bisa memahami pengurangan ataupun penjumlahan. Nah, di situ kita bisa merancang kembali strategi dengan baik agar pembelajaran itu lebih menarik dan juga mudah dipahami oleh peserta didik. Baik, pertanyaan yang keempat yaitu perbedaan fokus supervisi akademik dan non-akademik. Supervisi akademik yaitu berfokus pada proses belajar dan juga hasil belajar siswa. Nah, di sini guru mendapatkan evaluasi mendalam terhadap proses pembelajaran ketika guru di dalam kelas. Nah, sedangkan proses supervisi non-akademik yaitu mencakup keamanan lingkungan sekolah, kenyamanan seperti sarana dan prasarana di sekolah. Salah
Salah satu contohnya yaitu ketika siswa sedang belajar, dia merasakan ketidaknyamanan atau ketidakamanan di lingkungan sekolah, maka diperlukanlah supervisi non-akademik agar siswa dalam pembelajaran itu merasa nyaman dan tentram dan bisa menyerap pembelajaran setiap yang dijelaskan oleh gurunya tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh dan perbedaan supervisi akademik dan non-akademik. Tentunya memang sangat berpengaruh satu sama lain ya, di mana supervisi akademik yaitu mencakup pembelajaran dan non-akademik mencakup keamanan lingkungan di sekitar sekolah. Baik, pertanyaan yang kelima yaitu mencakup di era digitalisasi ini tentunya kita tidak bisa menghindari modernisasi zaman. Nah, di mana zaman sekarang mungkin supervisi sudah menggunakan platform digital, menggunakan Google Classroom dan lain-lain. Nah, di mana memang menggunakan platform tersebut mempunyai keunggulan dan juga kelemahan. Nah, keunggulannya ketika supervisi dilakukan itu bisa mempermudah, mempercepat kinerja dengan cara kita tidak usah mendatangi kelas, mendatangi sekolah tersebut untuk melaksanakan supervisi dan lebih fleksibel untuk pelaksanaannya. Dan kendalanya yaitu bisa saja terkendala terkait jaringan, aplikasi yang kurang baik, dan ketika proses evaluasi itu bisa dimanipulasi data. Nah, terus kalau salah satunya jika kita menggunakan supervisi secara langsung, face to face atau secara kita mendatangi ke sekolahnya, ke kelasnya. Nah, itu lebih objektif karena kita bisa melihat secara langsung kondisi situasi kelas, situasi sekolah dan bisa banyak mendapatkan data-data mengenai sekolah tersebut. Dan juga bisa mengkoreksi bagaimana guru tersebut. Jadi lebih nyata dan bisa melihat guru itu secara langsung. Nah, kelemahannya mungkin kita rugi di waktu ya, rugi di waktu. Kenapa saya bilang rugi di waktu? Karena kita membutuhkan mungkin perjalanan untuk menempuh ke kelas atau bahkan perjalanan menuju sekolah tersebut dan segala halnya. Nah, keuntungannya yaitu tadi secara objektif kita bisa melihat langsung, dan kekurangan lainnya yaitu bisa jadi deadline yang seharusnya bisa dipercepat mungkin ada terkendala karena kurangnya persiapan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai supervisi sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.